Itu ya. Iya, oke. Kita kawan masih mencari koneksitas dari eh, ini apa publikasi kami. Nah, tentu saja ini siaran yang menarik karena akan jadi sesuatu yang simpanan ilmu ya. Sebentar ya Pak, sebentar kawan-kawan semuanya di seluruh Indonesia. Saya masih ini introduction, jangan masukin ke ilmunya. Sebentar. Sambil ngumpulin kawan global yang atau kawan Blesti yang pada hari ini ingin melihat langsung, tentu ini adalah sesuatu yang bisa Anda sharingkan ke kawan-kawan ya. Atau calon prospek ya. Oke, baiklah. Selamat pagi kawan global, kawan semuanya, dan juga Anda yang saat ini sedang ada di mana saja berada. Jadi pada kesempatan hari ini kita sudah membuat sebuah komitmen akan siaran bersama Pak Afianto, Presiden Direktur PT Cakap Jakarta. Nah, ini masih bergema suaranya. Jadi ini kita masih merasakan gema-gema yang kurang nyaman. Mungkin Bapak yang terlalu keras suaranya. Udah di matiin Mbak suaranya. Aku berarti kamunya udah di suaranya udah matiin. Oh ya, sebentar. Halo. Benar. Iya. Sebentar. Sekarang bagaimana Pak? Oke, sekarang udah oke. Teknologi itu tuh memang harus menemukan sebuah keterlibatan macam-macam Pak. Ini dari kita. Makanya kita harus berdoa terus agar selalu kita tetap lancar ya. Saya mengulangi openingnya, tapi tidak apa-apa. Mungkin di TV-TV lain ataupun fanspeed lain nggak ada pengulangan. Tapi yang jelas bahwa hari ini saya ucapkan selamat datang di acara Fanspeed Inspirasi Prabu, Fanspeed Aku Blesti Kamu, dan Fanspeed Agen Teh Blesti Bali. Pada hari ini kita memiliki acara yang disebut dengan Dialog Blesti Jakarta Bali. Acara ini adalah acara untuk semua, bukan untuk satu kelompok, bukan untuk orang-orang tertentu, tapi untuk semua. Maka di sini kita mengajak Anda semuanya untuk menginformasikan kepada kawan-kawan yang menjadi prospek atau calon prospek untuk mengikuti acara ini dengan membagikan linknya. Karena link ini akan ada seumur hidup selama Facebook masih ada ya. Dan kemudian pada hari ini kami juga akan berbicara sesuatu yang sangat menyenangkan, baik itu untuk kaum pria maupun wanita. Selalu ada Fibles di setiap kesempatan pergaulan seorang perempuan Indonesia. Ya, pada hari ini kita sapa Presiden Direktur PT Cakap Jakarta, Bapak Cia Afianto. Apa kabar? Selamat pagi Pak Cia. Ya, semangat pagi Pak Bram, dan juga semangat pagi para distributor cakap yang ada di seluruh Indonesia dan juga teman-teman yang lainnya. Ya, hari ini segar sekali walaupun hari ini semalam saya tidur cuma beberapa jam karena semalam pulang itu
jam 1:30 baru selesai meeting, Pak. Long meeting kemarin. Oh, long meeting. Jadi Iya. sampai rumah jam 2 pagi. Terus langsung pagi udah bangun dengan kondisi segar. Karena berkat ditemani Blesti, Pak. Iya. Tempelin ini Bless juga, Pak, di sini. Ya. Blesti juga ya. Oke, jadi Betul. memang kita banyak memiliki hal-hal yang bisa Anda ketahui dan berguna dan bermanfaat. Iya. Pada hari ini Anda yang ingin bertanya, komen dan sebagainya silakan di Aku Blesti Kamu, di komen Aku Blesti Kamu, di komen di acara di fanspage-nya ya, Inspirasi Prabu dan Agen Teh Blesti Bali. Dan suatu hari suatu saat nanti akan kita tambah fasilitasnya untuk nelpon langsung karena kita masih proses berbenah. Ya, Pak Afi, hari ini saya bahagia karena kita bicara tentang Bless secara pribadi. Nah, karena saya juga tahu bahwa yang berhubungan dengan perempuan dan juga permasalahan yang sering terjadi adalah angka-angka, mohon maaf, kematian akibat dari kanker serviks dan lain sebagainya. Tapi kita akan bicara itu nanti. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana sejarah dari pembalut itu sendiri. Ini sangat menarik sekali karena ada di antara kita semua tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mungkin Pak Cia sedikit-sedikit tahu lah, atau tidak banyak, tidak apa-apa untuk menjelaskan. Yang penting sekedar tahu. Silakan, Pak. Oke, semangat pagi Pak Bram. Hari ini saya sangat bergairah, bersemangat sekali kalau bicara mengenai produk yang luar biasa, Bless ya. Nah, tapi saya pengen juga jelaskan dulu Pak Bram, kenapa begitu pentingnya pembalut itu bagi wanita. Itu yang paling penting tuh. Satu, menurut data dari WHO, itu dikatakan setiap 2 menit ada 1 wanita yang meninggal di dunia akibat kanker serviks. Dan di Indonesia setiap 1 jam itu ada wanita yang meninggal karena kanker serviks. Tentunya penyebab kanker serviks itu banyak, ya bukan hanya dari pembalut, tapi salah satu faktor yang dominan itu adalah dari pemakai pembalut yang salah. Ya, nah selain itu adalah tidak menjaganya kebersihan, tidak pernah mendeteksi kesehatan istrinya dan sebagainya. Nah sehingga timbul, dan penyakit kanker serviks ini tidak terjadi dalam waktu singkat. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan gini, saya kan sudah pakai pembalut yang biasa tuh, yang murah meriah, udah 10 tahun, 15 tahun, betul. Dia tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Kadang-kadang itu bisa terjadi 15 tahun, 20 tahun kemudian. Ada juga mungkin terjadi 10 tahun kemudian. Tapi sebelum kejadian kanker serviks tentu ada masalah-masalah. Apa? Misalnya ada kista, ada miom, terus juga misalnya keputihan, bau yang tidak sedap, iritasi, dan segalanya. Nah, jadi ini. Nah, makanya tadi Pak Bram tanyakan, apa sih sebenarnya fungsi pembalut? Nah, saya banyak survei tanya, kebanyakan wanita mengatakan gini, fungsi pembalut itu hanya menampung pada saat wanita menstruasi. Ya, hanya menampung. Kalau hanya menampung, ya berarti mereka menganggap, ya pakai apa aja, sama aja lah gitu, ya kan? Mau murah, mau meriah, mau mahal, mau apa sama aja. Nah, tetapi sebenarnya itu keliru. Pembalut yang bagus, dia fungsinya itu adalah harus satu arah. Pembalut yang kebanyakan itu 2 arah. Apa yang 2 arah? Maksudnya kalau begitu dia itu darah kotor itu masih menempel di atas permukaan. Ya, sehingga kalau ada kuman, dia kemungkinan bisa akan naik ke bisfinya, mahkotanya. Nah, itulah yang akan menjadi sumber penyakit ke depannya kalau tidak diatasi. Tapi kalau diatasi mungkin bisa. Oke. Nah, jadi kebanyakan itu. Nah, yang saya mau jelaskan keistimewaan daripada Bless, pembalut daripada TV Cakap, yaitu Blesti, itu adalah dia fungsinya itu menyerap, menyerap. Jadi begitu orang dia akan langsung darah kotornya ke bawah.
Sehingga yang pertama dialami adalah dia merasa nyaman, kering. Kedua, dia akan menarik semua kotoran-kotoran pada saat mens. Nah itu fungsi pembalut yang pertama, harus yang bagus yang ini. Dan fungsi yang paling penting di dalam pembalut itu, dia harus bisa memelihara kesehatan mahkota wanita, misteri. Memelihara kesehatan. Memelihara kesehatan dari mana? Dari faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu keputihan lah dan sebagainya, sehingga misalnya akan orang yang sudah pakai Fibres akan lebih segar, lebih nyaman, dan lebih aman. Itu Pak. Lebih segar, lebih nyaman, lebih aman. Ini ya. Ada kata segar nih, menarik sekali. Segarnya dari sisi apa, Pak? Segarnya kenapa? Karena pembalut kita ini Fibres, dia ini ada udaranya, jadi nggak lembab. Biasanya banyak orang pakai pembalut, itu dia lembab. Ya, sehingga akan timbul, karena lembab akan timbullah namanya problem-problem, yaitu keputihan tadi, ataupun yang lain iritasi. Tapi kalau ini dia maksudnya ada udara, saling udara, tapi tidak naik ke atas, karena begitu orang mens, darah kotornya turun ke bawah, tapi pembalutnya ini ada rongga-rongga udara yang dimana udara bisa tembus. Jadi sepanjang hari itu merasa nyaman, ya, nggak merasa aduh kok jadi panas, kok jadi gatel, kok jadi apa. Nah, ini yang istimewanya. Itu segar, nyaman dipakai, tidak gelisah Pak. Banyak wanita begitu datang mens itu gelisah. Gelisah dalam arti dua hal. Satu, geli-geli basah, karena masih ada kotorannya, ya, ada airnya basah, geli-geli basah. Kedua, gelisahnya tidak nyaman. Biasanya banyak wanita waktu saat mau datang men atau datang men itu suka emosi, suka marah, suka sakit dan sebagainya. Nah, jadi kalau pakai Fibres dia akan merasa nyaman sepanjang hari. Gitu. Nyaman sepanjang hari. Wah, ya. Ini kalau sudah nyaman sepanjang hari, efeknya tentu ada efek samping dalam artian positif ya. Disukai suami atau suami kebingungan atau kebingungan ini dalam artian seperti apa dalam pengalaman Pak Alfi ya, bisa nanti diceritakan kenapa kaum pria juga berkepentingan dalam hal ini ya. Nah, ini kita pagi-pagi ngomong seperti ini tentu asik sekali ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Fibres ini mempengaruhi juga hal-hal yang berhubungan dengan kita bergaul ya. Nah, kenapa kalau kita bergaul itu juga membuat kita ini menjadi merasa tidak nyaman, risih dan sebagainya, sehingga mempengaruhi pergaulan dalam komunikasi dan lain sebagainya. Silakan Pak. Oke. Nah, tentunya ada alasannya Pak Bram. Saya mau jelaskan dulu apa sih kandungan teknologi apa yang digunakan di dalam Fibres sehingga bisa demikian. Pertama, dia bahan bakunya itu alami dan bahan bakunya dari SAP Jepang yang terbaik, artinya daya serapnya, bukan dari daur ulang. Banyak pembalut-pembalut yang biasa itu dari daur ulang plus ada klorinnya, sehingga akan timbul namanya dioksin dan sebagainya. Ya, itulah yang memacu namanya kanker serviks virus 1. Jadi kita harus ngerti dulu. Nah, kalau Fibres ini tidak. Jadi bahannya betul bagus, itu penyerapannya itu boleh dikatakan sempurna penyerapannya. Kedua, dia menggunakan juga ada 4 unsur di dalam, ada namanya core chips. Ya, di dalam pembalut ada yang hijau-hijaunya itu core-nya. Nah, apa yang di dalamnya? Satu, dia mengandung magnetik. Ya, kalau magnetik itu biasa umum, hampir semua pembalut yang bagus itu ada magnetik. Kedua apa? Far infrared. Ya, yang fungsinya juga untuk membunuh kuman. Itu juga kebanyakan ada. Nah, yang 2 faktor lagi itu jarang sekali, bahkan tidak ada. Yaitu satu, menggunakan teknologi nanosilver. Kita tahu silver itu membunuh kuman, perak. Ini nanosilver. Dan mengandung T-polifenol. Nah, ini tidak ada, saya mau pastikan. Pembalut yang lain pasti tidak ada T-polifenol. Kita satu-satunya yang pertama di Indonesia yang mengandung T-polifenol. Itu antioksidan. Jadi dia berfungsi juga bisa mengatasi
metabolisme di dalam tubuh wanita, sehingga pada saat datang men itu dia nyaman, sirkulasi, proses metabolisme dan sebagainya. Nah, itu 4 unsur itu ada di dalam chips itu. Nah, makanya kita bisa demokan. Untuk demokan apa? Satu, penyerapannya. Kedua, kita bisa demokan benar tidak ada fungsi antioksidan. Kita bisa demokan juga. Jadi betul-betul ini produk ini bisa didemokan dan bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilihat, dipakai nyaman dan hasilnya betul-betul nyata. Nah, nanti kita akan cerita testimoni ya, tapi yang saya ceritakan dulu 4 unsur itu. Nah, karena ada faktor 4 unsur itulah yang membuat Fibres itu tadi saya katakan nyaman dipakai sepanjang hari, segar karena dia ada juga ada rongga-rongga udara yang bisa membuat jadi tidak lembab, terus juga karena manfaatnya itu ya, jadi sehingga aman dan sehat ya. Tentu kalau kita sudah bicara untuk pemakaian Fibres ini sangat luar biasa. Tetapi kita nggak bisa hanya cerita, Pak Bram. Ya. Kita cerita, banyak orang bilang, sama aja namanya pembalut. Sama juga kita minum teh kan. Kalau kita bilang minum teh, sama aja, semua teh juga sama. Tapi begitu kita rasakan manfaatnya, rasanya beda. Nah itu juga. Jadi buat Anda ibu-ibu, ya, merasakan pakai. Nanti kita akan bicara lebih luas lagi mengenai banyak juga pria juga pakai. Nah, kan aneh pria juga pakai. Pakai. Iya, nanti kita akan ceritakannya. Tapi tadi yang saya sudah katakan itu Pak Bram. Jadi karena dia kandungannya itu sangat istimewa, materi bahan yang dipakai itu sangat bagus, sehingga menjadikan Fibres itu memberikan satu fakta nyata bagi yang memakainya. Gitu. Ya. Ya Pak, kalau kita boleh membanding-bandingkan bukan berarti kita ini agak bagaimana gitu, tapi yang jelas bahwa proses pembandingan inilah yang nantinya akan bisa membuat perbedaan yang jauh terkait dengan Fibres dan pembalut lainnya. Nah, secara umum Bapak bisa ceritakan bagaimana pembalut-pembalut yang ada di pasaran dan sesuatu kandungannya seperti apa, kandungan-kandungan yang biasa dan umum itu seperti apa, dan ya, tentu Fibres lebih ya. Terima kasih Pak Bram. Tentunya sebelum saya pasarkan maupun selama saya pasarkan, saya juga banyak belajar, banyak juga mengamati, banyak juga membuktikan dalam arti pembalut-pembalut yang lain manfaatnya seperti apa, bahannya seperti apa, dan apa kita udah kupas. Nah, ada dua maksudnya pembalut yang secara konvensional yang dipasarkan di supermarket dan sebagainya. Ada lagi satu pembalut yang dipasarkan lewat sistem jaringan multi level. Kita lihat dulu. Kalau pembalut yang dipasarkan di supermarket itu pasti standarnya itu rendah. Maka namanya harganya juga murah kan. Jadi kan kualitasnya. Tapi banyak yang tidak menyadari dengan promosi iklan yang berlebihan dan lain sebagainya. Itu satu ya. Nah, ada lagi pembalut yang dipasarkan lewat sistem jaringan. Nah, kebanyakan pembalut yang dipasarkan sistem jaringan dia juga punya chips. Ada chipsnya juga sama seperti kita. Tapi kita sudah membuktikan beberapa merek-merek yang lainnya. Chips yang mereka itu kebanyakan hanya 2 kandungan, magnetik sama far infrared. Antioksidan pasti 100%, pasti saya yakinkan pasti tidak ada. Ya, kita hanya satu-satunya mengandung polyphenol. Teknologi nanosilver ada 1-2 yang pakai, tapi jarang kan, hampir nggak ada. Mereka pakai silver tapi bukan teknologi nano. Nah, kita menggunakan itu. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan, tentu tidak boleh kita bandingkan Fibres kita dengan produk konvensional yang ada merek-mereknya banyak sekali. Ya, karena apa? Kebanyakan dari yang di konvensional sebagian besar disinyalir oleh YTKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, itu ada 7 merek yang bermasalah, akhirnya dicabut ya izinnya atau apa beredar karena mengandung dioksin, proses klorin itu. Nah, saya nggak tahu lagi yang lainnya ya, tapi kebanyakan yang di konvensional kualitasnya sudah sangat rendah, makanya harganya murah. Nah, kedua yang dipasarkan NLM itu ada beberapa jenis, ada yang mahal sekali Pak Bram, lebih mahal dari kita, jauh lebih mahal kita, ada yang lebih mahal dari kita sedikit, ada yang harganya dengan kita sama, ada yang sedikit lebih rendah dari kita, ada, tapi itu trustnya sama ya.
penyerapannya bagus, ya. Tetapi bedanya apa? Bedanya mereka tidak punya polyphenol dan teknologi nanosilver. Ya, sehingga keunggulannya pasti Fibres lebih unggul, gitu, Pak Bram. Ini secara knowledge aja supaya kita tahu. Jadi istilahnya kalau kita mau bandingkan, kita harus bandingkan kelasnya. Jangan bandingkan misalnya mobil. Ya, satu mobil Kijang, Innova, saat dibandingkan mobil Mercy, ya pasti beda lah ya. Nah, kalau kita mau bandingkan kelasnya, misalnya kelas mobil mewah, kita harus bandingkan mobil-mobil Eropa, ya. Misalnya kelasnya satu Mercy dengan BMW itu hampir sama ya dengan Audi, ya. Nah, tapi kalau lebih kelas lagi di atas lagi, kita nggak bisa bandingkan juga dengan Ferrari. Kalau Ferrari bandingkan dengan apa? Dengan Porsche, Ferrari, terus apalagi yang lainnya, Rolls Royce, ya itu ada kelasnya, gitu, Pak Bram. Jadi harus kita ngerti. Kadang-kadang ada, Fibres harganya lebih mahal. Ya saya pakai cuma 10.000 atau 15, ya beda lah, gitu. Ya, nah saya tidak katakan harga yang mahal itu pasti bagus, belum tentu juga, Pak Bram. Kenapa saya katakan demikian? Banyak produk-produk yang dipasarkan harganya mahal karena apa? Sistemnya. Dan ambil contoh teh hitam kita, teh yang sudah terbaik basic. Ada teh yang katanya lebih baik lagi, harganya hampir 4 kali, 3,5 kali. Kalau teh yang mahal kan pasti bagus. Itu bohong. Itu membohongi masyarakat. Kenapa? Saya tahu persis. Karena kualitasnya tidak seperti, tapi dia menggunakan sistem binary yang ujung-ujungnya PO-nya besar buat menguntungkan yang di atas. Gitu. Jadi kita harus ngerti juga ya. Jadi kalau kita mau bicara ini, kita harus wise. Ya. Jadi belum tentu kalau ada orang pasarkan pembalut yang mahal sekali, harganya 2 kali lipat dari kita, bukan berarti dia lebih bagus dari kita, belum tentu. Ya, karena tergantung sistem payout-nya itu adil atau tidak, gitu. Gitu Pak Pram. Ini hanya sebagai satu masukan aja, oke? Ya, jadi terima kasih yang sudah komen ya, yang komen nanti satu persatu nanti akan kita baca. Tapi salah satu yang akan kita bacakan diantaranya adalah dari Pak Tata Prabu, cantik luar dalam dikenal dengan inner beauty. Tetapi cantik luar dalam zaman now adalah dalam Fibres. Bagaimana Pak Preskes? Nah, kemudian ada Ibu Yuliani. Nah, di samping edukasinya, para wanita butuh produk nyatanya juga. Terima kasih Pak Cia, Blessy serta Fiblesnya. Wah, luar biasa. Dan juga yang lainnya kami tunggu. Stokis Batam, ini seperti inilah yang diharapkan. Stokis Batam, nomor HP WA sekian. Ini pandai memanfaatkan kondisi yang luar biasa dalam memasarkan Fibres. Silakan Pak Cia menanggapi apa yang diungkapkan cantik luar dalam, dan juga Ibu Harmai. Terima kasih Pak Tata. Ini rajin Pak Tata, ini orang pertama yang muncul ya komentar-komentarnya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara cantik, itu bukan hanya sekedar wajah cantik. Ini yang seringkali orang salah. Cantik itu harus menunjukkan luar dan dalam. Luar dalamnya itu adalah organ-organ tubuhnya. Ya, makanya kita sertai dengan minum Blessy. Cantik dari dalam arti organnya itu tidak jadi seperti kalau mobil itu mobil baru gitu, ya kan, diperbaiki ya. Luar nggak penampilannya. Nah, seringkali yang saya sangat sayangkan seringkali banyak wanita-wanita ini belum terlalu concern dengan sesuatu yang tidak kelihatan, Pak Bram. Yeah. Rata-rata wanita itu lebih banyak memelihara mulut yang di atas yang kelihatan. Jadi pakai lipstick lah, pakai lip gloss lah, pakai apalah, lipstiknya mahal-mahal dan sebagainya, yang kelihatan untuk umum. Tapi mulut satu lagi yang tersembunyi, yang di bawah yang tidak kelihatan oleh orang lain, kecuali sama pasangannya aja, itu tidak dirawat. Itu yang sangat sayang, tidak dirawat. Jadi akhirnya banyak problem-problem rumah tangga yang ribut, hancur dan sebagainya, itu karena masalah-masalah yang dihadapi. Bayangkan kalau misalnya wanita punya masalah bau yang tidak sedap, mana enak Pak Bram, ya kan? Terus keputihan, bagaimana itu? Ya becek lah dan sebagainya, gatal-gatal. Jadi itu akan mempengaruhi, tapi banyak juga wanita yang tidak menyadari. Makanya kehadiran Fibres ini kita ingin
memberikan solusi kepada wanita-wanita yang punya masalah demikian ataupun yang tidak punya masalah itu, tapi untuk mencegah memelihara. Jadi ada dua, Pak Pram. Ya, satu, mengatasi artinya masalah-masalah yang ada sebagai solusi jalan keluarnya. Satu. Kedua, dia memelihara. Jangan pikir, saya kan nggak ada masalah itu. Nggak, kita harus memelihara. Tetapi intinya mahkotanya itu terjaga dengan sehat. Nah, itu yang pengertian sehat luar dan dalam. Ya, jadi minum Bresti perlu, wajib. Ini untuk kesehatan di dalam organ-organ tubuh kita. Tapi, nah, luarnya juga kita perlu jaga dengan fibres. Ya, jadi itu istilahnya. Nah, kalau kita udah minum Bresti, pakai fibres, satu pasti outlooknya kelihatan bagus. Gini, secantik-cantiknya wanita, kalau dia mukanya mau merembus, namanya istilahnya cemberut, ya. Terus itu kan nggak enak kelihatannya. Dia kan suka marah karena stimulasi siklus menstruasinya tidak baik, sehingga penampilannya itu ya tidak menarik lah, mau di make up bagaimanapun juga pribadinya. Nah, kalau kita minum Bresti, pakai fibres, tampilan kita lebih ceria, rasa lebih nyaman, rasa lebih seger. Itu kan enak, Pak Bram. Itulah yang disebut dengan cantik luar dan dalam. Bukan hanya wanita, pria juga perlu, ya. Bukan arti cantik seperti wanita, tapi penampilannya misalnya glowing, ya, handsome. Ya, salah satu seperti saya sering minum Bresti ini, Pak Bram. Ya, saya tadi dengar sekelebatan ini, bahasa sekelebatan dari Pak Afi ini kadang-kadang menarik justru. Ini ada kata-kata becek. Bisa dijelaskan beceknya kayak apa maksudnya, Pak? Ya, seringkali masalah kalau keputihan itu kan timbul karena banyak orang cerita, ya, rasanya nggak nyaman. Banyak suami-suami yang tadinya hubungan tidak bagus lagi, tetapi karena dia pakai fibres, jadi sekarang lebih harmonis. Nah, dia katakan, wah dulu kayak jalan becek lah, jalan sekarang udah jalan kayak jalan tikus, dulu jalan tol katanya. Hanya itu ya. Jadi makanya bapak-bapak yang istrinya sudah pakai atau belum pakai, suruh pakai, nanti rasakan sendiri gitu. Mungkin juga nanti suatu hari nanti Pak Tata bisa diminta kesaksiannya juga. Iya. Mungkin termasuk Pak Bram juga atau yang lain. Kalau saya juga pakai, Pak Bram. Iya, pakai. Saya mempelopori pemakaian panty liner saya. Ya, saya pakai, tapi saya pakainya di sepatu. Untuk tujuan satu, menghilangkan bau dari kaos kaki. Kedua, merasa nyaman. Karena ingat, di telapak kaki itu paling banyak titik-titik darah yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita. Bukan titik darah, titik-titik saraf. Ya, titik-titik saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita. Paling gampang kalau orang mau cek dia sakit apa, dia tekan aja di telapak kakinya, di bagian mana kalau sakit berarti itu ada indikasi punya kandungan. Saya pakai di kaos kaki, rasanya nyaman, sehat, dan tidak bau kaos kakinya. Karena saya sudah praktekkan, Pak Bram, waktu ke Afrika Selatan 2018, saya praktekkan selama 10 hari saya tidak tukar kaos kaki, saya tidak tukar pembalutnya, sampai rumah saya cium kaos kakinya tidak bau. Itu lulus, artinya saya sudah buktikan. Jadi saya sekarang pun tetap pakai di mana-mana. Kadang-kadang saya malas tukar kaos kaki kan. Bukan nggak ada kaos kaki banyak, tapi malas tukar. Jadi udah aman. Iya. Ya. Gitu. Pada hari ini kami juga ingin sekali mendengarkan kesaksian dari kawan-kawan di halaman komen, ya, di manapun saja fanspace-nya, dan kemudian di Aku Bless di kamu juga. Dan pada hari ini sebelum yang lainnya memberikan komen, mungkin ini karena ini permintaan khusus dari Pak Tata untuk memberikan info tentang Fibres yang saya gunakan, yaitu pakai masker, ya Pak, ya. Dengan pakai masker, lapisan Fibres itu mungkin aneh bagi orang yang tidak biasa, ya. Tapi kita
nyaman-nyaman saja ya, karena ketika menggunakannya bukan untuk penyaring saja, bukan untuk penyaring saja, ternyata ini juga, tapi jangan dianggap sesuatu yang mungkin setiap orang beda-beda ya. Saya merasakan kelegaan ketika bernafas justru, ketika nempel dengan itu. Nah, apakah ini nanti Pak Afi bisa menjelaskan efek seperti itu kenapa terjadi ya? Di samping lega, tersaring sebuah udara yang nyaman. Nah, itu seperti itu kondisinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada uh, ini lagi pertanyaan, bukan pertanyaan ya, uh, dari Pak Tata Presdir untuk lebih menyentuh lebih dalam, dibantu difasilitasi juga untuk komunikasi langsung dengan penonton dan acara. Oh ya, nanti itu ya, karena teleponnya belum jadi, masih dibuat, masih diciptakan. Ya silahkan Pak, apakah yang saya ceritakan ini memang benar adanya atau apa? Ya, terima kasih Pak Bram, Pak Tata. Juga kita berharap nanti dengan teknologi yang Pak Bram ini aturkan bisa langsung komunikasi ya dengan penonton ya. Kita berharap teknologi ini kan selalu lebih maju. Ya, kalau mau komunikasi langsung itu kita juga ada fasilitas Zoom meeting. Ya, Zoom meeting tuh semua member kita itu hari Senin malam ya. Terus juga di grup-grup yang lain ada hari Rabu, ada yang hari Jumat. Malam itu umum ya. Ya. Yang tadi kadang kalau kita bicara itu lebih lanjut lagi, memang sebenarnya pemakaian T-blessing bukan hanya untuk wanita, yaitu di organ intimnya, yaitu misfinya ya. Tapi memang fungsi utamanya memang untuk misfi, fungsi utamanya ya. Tapi juga ada fungsi-fungsi yang lain seperti untuk menghilangkan bau, untuk taruh di kaos kaki ya, untuk juga bisa orang yang suka bawa motor pakai helm, biasanya kan itu lembab, pasti bau. Terus ada juga orang-orang tertentu yang BB, bau badan, ya kan. Bisa juga ditempel di ketiaknya bau badan. Banyak orang sudah buktikan. Ada juga yang misalnya contohnya ada orang yang sesak, punya jantung, punya apa, jantung bisa yang lain, tapi yang ringan ya, bukan yang parah. Mereka tempelkan, ada yang sakit pinggang, mereka tempelkan di dekat di pinggangnya. Ternyata setelah berapa jam kemudian ditarik, itu warnanya berubah dari warna hijau yang bersih, itu jadi warna hijau, ada coklat kecoklatan, ada yang kuning, ada yang mungkin yang lebih parah lagi, lebih gelap lagi warnanya kan. Nah, ini menunjukkan dia menarik racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Karena dia mengandung juga antioksidan tadi, di polifenol di dalam chips itu. Jadi sebenarnya banyak fungsinya, termasuk ada yang mempraktekkan, ya anaknya lagi demam, panas, ditempel kalau di sini chipsnya, ya tentu nggak langsung dengan pembalut pantinya, tapi pantinya dibuka dulu, chipsnya itu yang paling penting, yang paling berperan itu chipsnya, bukan pembalutnya, chipsnya. Nah ada juga, tetapi itu kan pengaruh kelebihannya lah, ya bukan fungsi utamanya, jangan sampai salah menafsirkan ya. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk menjaga kesehatan misfi, itu yang paling penting. Kedua, membantu mengatasi solusi dari masalah-masalah, contohnya keputihan, bau tidak sedap, gatal-gatal, iritasi itu. Plus juga mengatasi problem wanita biasanya pada saat datang mens, kebanyakan itu sakit, bahkan ada yang katanya berguling-guling sakit dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena kebanyakan itu fungsinya itu bukan fungsi untuk menjaga kesehatan. Fungsinya itu hanya menampung, itu nggak ada bedanya. Terus kedua ada efeknya, kalau terjadi ada kuman di dalam pembalut itu, dia akan naik ke atas, akan timbul jadi problem. Nah ini Pak Bram. Ya, jadi kita lihat banyak fungsi yang lain, tapi saya selalu tekankan fungsi yang pertama, setiap wanita yang concern, ya, saya katakan yang concern, ya, yang peduli dengan kesehatan misfinya, pakailah T-bless secara rutin, ya, biasanya 4 jam sekali diganti, ya, jangan juga seperti saya pakai 10 hari, itu kan saya buktikan di sepatu, ya,
Jadi kalau di misinya 4 jam siap ganti. Itu Pak Bram. Ya, luar biasa. Jadi informasi ini juga sekaligus menandakan bahwa semakin tahun ternyata teknologi itu ada pada fibres, ada pada pembalut ya, pembalut fibres. Jadi kita tidak menyangka kalau teknologi itu bukan urusan sesuatu yang mengandung unsur-unsur mekanik yang secara teknologi digerakkan oleh sebuah hal yang otomatis. Tapi di sini otomatis itu dari sisi kandungannya. Nah, bicara kandungan, jadi benarkah Pak Afi bahwa untuk menentukan sebuah pembalut itu baik mutunya itu dari kandungan yang dibuat atau ada unsur lain? Ada dua, Pak. Satu, bahan baku yang dipakai itu sangat menentukan satu kualitas daripada pembalut. Kedua, chipsnya. Ya, ada chipsnya yang warna hijau itu sangat menentukan. Jadi dua faktor inilah yang membuat satu pembalut itu berfungsi secara maksimal akan kesehatannya. Saya tidak bicara harganya mahal, karena harga kita relatif ya. Kalau kita bandingkan ada beberapa yang jauh lebih mahal dari kita, ada. Tapi kualitasnya beda, tetap masih di bawah kita dari standar chipsnya. Kalau bahannya mereka juga bagus lah. Kalau sudah harga gitu ya pasti bagus ya. Nah, itu yang paling penting Pak Bram. Nah, yang jauh lebih penting lagi adalah sebenarnya edukasi. Kesadaran, kita edukasi kesadaran wanita bahwa Anda jangan menghemat. Saya selalu katakan, jangan menghemat karena harganya sedikit lebih tinggi daripada di pasaran. Karena apa? Karena misi mahkota itu adalah sesuatu, istilahnya itu aset negara yang harus dijaga dengan baik. Ya, apa artinya kalau orang sudah dulu diberitakan ada satu bintang film kan, itu Jope kan, Jope meninggal karena salah pakai pembalut. Sebenarnya banyak Pak yang meninggal karena salah pakai pembalut, apapun karena kanker cervix, tapi tidak terekspos karena bukan public figure, ya kan? Sebenarnya banyak, makanya data dari WHO menunjukkan 1 jam ada 1 orang di seluruh Indonesia meninggal karena kanker cervix. Makanya oleh WHO dinyatakan bahwa kanker cervix itu adalah penyakit pembunuh wanita pertama. Bayangkan Pak, bukan jantung, kanker cervix, bukan juga kanker payudara. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur dengan kehadiran Triplet ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia, khususnya kaum wanita untuk hidup lebih sehat dari misinya dan terhindar dari penyakit namanya kanker cervix ataupun kista ataupun miom. Gitu Pak Bram. Jadi intinya adalah dua itu kandungannya. Jadi yang membedakan itu, kalau yang lainnya kebanyakan cuma ada magnetis warfarin infrared, tidak ada namanya teknologi nanosilver dan dipolifenol. Gitu. Ya. Ya, kawan, di kesempatan hari ini kami juga memberi kesempatan kepada Anda sekali lagi untuk memberikan testimoninya bagi yang sudah menggunakannya. Bukan testimoni aja, tapi Anda bisa menceritakan apa yang diceritakan oleh kawan-kawan yang lain. Tapi yang jelas bahwa setiap testimoni itu adalah hadir dengan sukarela dan kemudian tidak ada sesuatu yang memang dibuat-buat, karena semua dipertanggungjawabkan. Nah, kalau di sini Pak Afi ada testimoni tentang fungsi utama yaitu untuk perempuan, tapi ada testimoni yang juga untuk di luar fungsi untuk perempuan, pembalut. Apakah itu secara etika dan juga produk serta hukum atau apa disahkan atau bagaimana? Ini supaya kita tidak salah arah atau mungkin bagaimana? Silakan. Ya, jadi saya selalu menekankan dari fungsi yang sebenarnya itu untuk misi. Walaupun ada fungsi-fungsi yang lain, tapi jangan terlalu diekspos. Nanti orang bilang, aduh kita ini terlalu berlebihan, terlalu overclaim, terlalu istilahnya jual kecap. Saya nggak mau. Saya ini adalah sesuatu yang memang betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan dengan benar. Itu
Itu yang saya selalu anjurkan. Walaupun saya sudah buktikan sendiri untuk menghilangkan bau itu, saya boleh katakan 100% itu efektif. Saya sendiri buktikan, ya. Tapi saya tidak pernah buat gini karena fungsi utama itu adalah untuk misty. Bayangkan kalau untuk bisa menghilangkan bau di kaos kaki yang sudah berhari-hari, pasti tentu juga bisa mengatasi bau yang tidak sedap, ya, di misty-nya wanita. Nah, itu fungsi yang utamanya. Boleh pakai yang lain, boleh, bukan nggak boleh. Tapi kalau kita jelaskan ke orang, jangan jelaskan yang lainnya. Termasuk juga banyak orang cerita fungsinya untuk kaum bapak-bapak. Bahkan itu bisa meningkatkan hubungan yang lebih bagus, dan segala macam cerita yang mereka pasangnya macam-macam. Tapi saya katakan itu adalah kreativitas pribadi, eksperimen mereka lah, ya, eksperimen mereka itu, ya kan. Nah, bahkan mereka taruh di bawah pusar itu sehingga lebih perkasa dan sebagainya, ya. Tapi saya tidak pernah menceritakan itu. Karena apa? Di sana orang tanya, mungkin nggak Pak? Mungkin, karena ada polifenol. Kenapa nggak minum black tea? Minum black tea lebih top chair. Ya, minum black tea pakai itu hanya sampingan. Tapi sekali lagi saya mau anjurkan, tea black itu fungsi utamanya itu yang paling penting. Selain itu boleh yang pakai panty lainnya dipakai untuk bagian-bagian yang lain, boleh yang sakit mau coba yang itu boleh, itu nggak ada masalah. Memang memberikan dampak, ya, gitu Pak Bram. Ya, itu dampaknya cerita pribadi, tapi diceritakan ke kawan yang lain, menyebar jadinya, ya. Nah, baik ya, kita ke fungsi utama sebagai pembalut dari perempuan. Perempuan ini selalu saja jadi momok pembicaraan, bukan kecantikannya, ya, bukan juga urusannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwanya dan sebagainya. Tapi yang menjadi informasi yang menyedihkan adalah tingkat dari kanker serviks di Indonesia yang sangat tinggi sekali. Nah, jadi saya merasa bahwa ini harus dijadikan sebuah solusi. Edukasi juga penting seperti yang dikatakan oleh Pak Afi. Nah, saya juga melihat ada seseorang yang memang seperti dikatakan oleh Pak Afi adalah belum percaya. Nah, menghadapi kondisi-kondisi ini juga Pak Afi pernah bilang harus demo produk. Saya juga menginformasikan ada cerita, dan saya lihat sendiri fotonya, ada gumpalan darah jatuh dari selangkangan seseorang atau dari pembalutnya. Itu darah apa? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, oke. Ini baru memang sudah menyentuh lebih dalam lagi. Ini, Pak Bram, ada banyak kasus, ya, banyak kasus. Jadi saya mau cerita gini, kasus ini bukan hanya banyak wanita menganggap problem keputihan, problem nanti kalau timbul penyakit yang lain dan sebagainya itu pada saat sudah married atau melahir. Tidak. Banyak remaja-remaja pun punya masalah pada saat menstruasi itu sakit. Itu umum, ya. Itu banyak sekali terjadi, ya. Nah, kenapa? Karena selama ini kita pelajari bahwa pembalut yang dipakai itu sifatnya itu bukan menarik. Jadi hanya menampung. Nah, karena setiap wanita yang men itu kalau dia hanya nampung pasti ada sisa-sisa darah-darah kotor yang tertinggal, ya, di rahimnya, ya, karena nggak tuntas. Nah, setelah itu akumulasi lama-lama jadi banyak. Nah, setelah itu dia merasakan setiap kali mau datang, ya, itu sakit sekali. Nah, setelah itu dia dianjurkan pakai pakai fibres. Setelah dia pakai fibres, yang dia rasakan setelah seminggu atau berapa hari pakai, ya, saya nggak tahu persisnya berapa hari, ya, keluar itu kotoran kistanya, istilahnya itu kistanya atau miomnya itu keluar. Ini ada kejadian di beberapa kota, termasuk di Medan, ya, itu ada kesaksian di Jawa Barat, ya, terus juga ada di Sulawesi. Itu memang betul-betul kejadian banyak, Pak, ya. Jadi keluar. Nah, karena keluar itu, jadi dia merasa bersih. Jadi begitu pakai, berikutnya lagi selama mens itu tidak pernah lagi rasa sakit. Yang selama itu begitu mau datang itu sakit, emosinya nih.
bayangkan kalau wanita mau datang, itu kelihatan Pak. Yang suka marah-marah, emosi, itu berarti dia lagi dapat. Karena hormonnya tidak stabil, metabolisme tubuhnya juga tidak stabil. Jadi kalau kita pakai T-Blend, itu bisa mengatasi hal itu. Termasuk remaja-remaja yang umur sekarang kan ada remaja umur 10 tahun, 12 tahun udah mens kan. Nah, itu sudah harus pakai. Nah, pakainya apa? Kalau datangnya pakai yaitu pembalutnya yaitu D atau nangis, ya supaya tahu ya. Terus kalau misal hari-hari biasa pakainya namanya panty liner, ya panty liner. Nah, ada orang yang ditawarin, oh Pak, saya udah nggak pakai Pak, udah terlambat, apa kenalin, sekarang saya udah menopause. Nah, ya, tapi bisa. Kalau menopause itu berarti sudah tidak datang lagi menstruasi, ya. Nah, saya bilang, Ibu yakin Ibu sudah menopause? Kalau menurut saya bilang belum tuntas menopause-nya. Kenapa demikian? Nah, Ibu coba, saya bilang, Ibu coba pakai T-Blend. Setelah dia coba, ya, dia rasakan, kok panty liner saya kok agak bercak-bercak, ya, awalnya bercak-bercaknya ini agak coklat. Dia kaget. Dia bilang, mens lagi ya? Bukan. Jadi nggak usah khawatir, ibu-ibu yang sudah menopause, nggak usah khawatir bahwa mens lagi nanti bisa hamil. Enggak. Ya, itu menopause ya udah menopause, tapi belum tuntas. Karena selama ini bertahun-tahun terakumulasi, jadi dia mulai tarik bersih. Setelah pakai mungkin ada yang 3 bulan, 6 bulan, alias tahun, baru betul-betul bersih. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan, jangan berpikir, saya sudah menopause. Pak, kalau sudah menopause, pakai yang ini. Nggak perlu pakai yang pembalut, pakai panty liner. Makanya panty liner ini jualannya kayak kacang goreng, Pak Bram. Laku ya. Makanya, Pak, ada promosi nggak? Enggak, panty liner kita tidak pernah mempromosikan, jualannya udah kayak kacang goreng gitu kan, gimana promosi kan. Iya. Kalau pembalut, kita ingin promosikan supaya orang pakai. Nah, kenapa? Ini daily. Jangan harus pakai. Gitu Pak Bram, ya. Ya, luar biasa. Jadi ini juga ada komen ini Pak. Emang benar Pak Afi, dengan perawatan Miss V dengan V-Bless, wajah saya mendapatkan kecerahan lebih dari biasanya dengan perawatan kosmetik yang biasa juga. Terima kasih Pak Afi dari Aslinda Yusmal. Ya, nah, ya. Aslinda. Ini memang betul Pak Bram. Jadi gini, kenapa saya katakan? Karena selama ini banyak orang cemberut, gelisah, ya, tidak ini pada saat men. Jadi pasti akan kelihatan wajahnya lebih berkerut, lebih cepat tua dan sebagainya. Setelah pakai V-Bless dia nyaman, ya tidak lagi gelisah, rasanya segar, rasa enak, dan pasti wajahnya akan tercermin lebih menarik, lebih cantik. Nah. Makanya itu disebut dengan cantik dari luar dan dalam. Pakai minum Blessy, pakai V-Bless, itu lengkap udah. Lengkap ya. Nggak perlu lagi terlalu pakai kosmetik yang mahal perawatan. Itu perawatan yang mudah, yang murah, tapi menyehatkan. Ya Pak, kalau kita lihat dari problem perempuan juga kadang-kadang kan masalah-masalah seperti pertengkaran itu ya. Pertengkaran itu apa tidak berkelebihan kalau kita bicara tentang bermuasal dari urusan ranjang gitu ya. Nah, jadi itu satu yang perlu dijawab. Ini sekaligus juga pertanyaan yang dari seseorang yang tidak menyebut nama, tapi ini dan kemudian yang terima kasih Pak. Ya. Ini juga ada komen dari Pak Nyoman, Inyoman Sunata Yane. Ini kayaknya Bali ya. Bali. Oh ya, yang longgar kepengen keset atau rada-rada perawan pakai V-Bless. udah kejawab. Jadi gini, ini kadang-kadang kan testimoni itu kan walaupun personal ya Pak ya, tapi bukan rahasia umum lah ya. Orang kan mendambakan itu. Saya sering mendengar Pak, suaminya cerita, sudah punya anak 2 tuh kayak longgar gitu kan, ya tadi saya bilang jalan tol lah ya, jalan tol bebas hambatan gitu, nggak ada. Ini sekarang ini kayak jalan tikus, keset. Nah itu betul itu benar ya, karena yang diatasi itu ada satu keputihan
bau tidak sedap juga membuat lebih segar, sehingga jelas pasti kalau kemudian kan becek, pasti kan nggak enak. Nah, ini keset. Jadi itulah yang banyak orang bilang, oh istri saya udah punya 4 anak tapi rasanya masih rasa perawan. Ya ada istilahnya, ada juga yang istilahnya ya masih masih pusat lah gitu ya. Jadi saya nggak bisa ceritakan terlalu vulgar ya Pak Bram ya. Tapi yang saya mau katakan itu benar, itu benar. Makanya pakai aja, coba pakai nanti tanya rasanya seperti apa. Ya tentu yang penting diatasi adalah masalahnya dulu. Ya, masalah yang terjadi itu harus diatasi. Kalau masalah itu sudah teratasi dengan baik, maka tadi saya akan kembali kepada rasanya seger, mimpinya sepanjang hari karena tidak lembab, tidak gelisah pada saat ini, nyaman dipakai, aman, sehat. Itu yang paling penting. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, bagaimanapun juga harus dijaga benar-benar dengan pembalut yang berkualitas, bukan pembalut yang mahal. Ya, sekali lagi saya mau katakan, pakailah pembalut yang berkualitas baik, bisa mengatasi solusi, bukan berarti yang mahal. Banyak orang terkecoh. Oh, yang mahal pasti bagus. Belum tentu. Belum tentu yang mahal itu pasti bagus. Kalau dia nipu. Ada orang yang jualnya barang mahal. Ya, saya pernah lihat perusahaan-perusahaan yang money game itu. Produknya harganya mungkin paling 1.100.000. Saya tahu persis gelang-gelangnya. Dijualnya 5 juta. Itu namanya menipu orang. Oh, kata ini semua bisa. Jadi jangan percaya. Termasuk ada teh juga yang ngakunya, oh teh bagus nih. Teh yang kualitas bagus, teh premium. Ya, teh yang namanya premium lah ya, teh yang kualitas. Harganya pasti mahal. Enggak juga, tergantung sistemnya. Ya, makanya sekali lagi saya mau katakan, jangan terkecoh. Ya, barang yang mahal-mahal belum tentu itu bagus. Tapi barang yang bagus itu pasti harganya lebih mahal. Ya, ingat, Abram ya. Barang yang mahal-mahal belum tentu bagus. Tergantung. Ya, contohnya sekarang banyak money game berkedok produknya itu hanya kamuflase. Tapi barang yang bagus pastilah harganya lebih tinggi, lebih mahal. Nggak mungkin barangnya bagus seperti kita. Barangnya murah, ya nggak ada lah. Ya. Pabrik nggak bisa buat. Nah itu dia. Ya. Baik. Sekali lagi, teman-teman supaya harus lebih wise ya, lebih ini dalam memilih satu produk. Pak Bram, ada kabar baik. Saya mau ceritakan ini produk yang ini saya bawa ini pembalut paket eksklusif. Ini paket yang sangat diminati ya, terutama wanita-wanita yang energik, wanita-wanita yang berpenghasilan, wanita-wanita yang dalam kutip yang mampu ya. Berarti dari segi ekonomi tentunya. Nah, ini paket yang paling murah Pak. Satu paketnya harganya cuma Rp300.000 harga konsumennya ya, konsumen. Isinya 6. Ya, kalau kita belinya, kalau member kita belinya cuma 220.000 jadi member. Ya, padahal kalau dihitung harga eceran itu harganya 45.000 kali 6 berarti sudah 270.000. Yang ini cuma 220.000. Paket ini yang sangat, penjualan ini yang sekarang lagi tren. Ya, ini kita sebut dengan paket promosi. Ya, kita inginkan supaya orang dalam 1 bulan pakai, jadi bukan satu-satu. Tapi kalau orang yang kurang mampu, tanda kutip kurang mampu, ya jualnya satu-satu lah, jangan jual satu set ya. Nah, istimewanya apa? Istimewanya karena di dalamnya ada dilengkapi dengan 1 buah set test pack. Untuk banyak orang tanya, Pak, ini fungsinya apa sih Pak? Ya, ini fungsinya itu seperti wanita yang sudah melahirkan dulu, pap smear. Biasa kalau wanita yang sudah melahirkan itu harus lakukan pap smear. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi bukan berarti harus sudah melahirkan, remaja pun boleh pakai. Nah, ini lakukan dengan cara untuk mengetes pH-nya, untuk mengetes sejauh mana kesehatan misinya. Itu ada nanti warnanya dari putih, warnanya agak sedikit kuning, agak sedikit coklat tua dan sebagainya. Nah ini kalau sudah mengarah ke warnanya makin tua, itu tandanya misinya bermasalah. Ya. Nah ini dilengkapi, harga ini aja kalau orang lakukan
ke rumah sakit, ke klinik itu bisa 300 sampai 500 ribu. Ini gratis, ya. Cuma beli satu ini, tapi kena satu. Ada orang bilang, Pak, bisa nggak beli ini? Enggak, ini nggak dijual. Ini hanya untuk kasihkan gratis di dalam paket. Jadi tidak dijual terpisah gitu aja ya, Pak ya? Tidak dijual terpisah. Iya. Ya, ini satu. Ya, poinnya 10 PV-nya. Jadi kalau orang yang kerja 7.1 PV, dia satu bulan cukup fokus. Kan dia jual 10 sampai 20 paket, udah. Makanya banyak sekali ada orang yang sudah bisa jual satu bulan 20 paket. Iya. Kita berharap mungkin kedepannya ada yang bisa jual sampai 30-40 paket sebulan. Ya. Oke. Itu yang kita berharap. Kenapa? Karena rata-rata, saya kasih tips sedikit dari ini. Jadi kalau sekarang ini ibu teman kita misalnya melahirkan misalnya, atau anaknya melahirkan cucu misalnya, kasih ini hadiah. Nggak usah belikan popok untuk bayi atau apa, baju. Iya, betul ya. Yang merit teman, misalnya teman anak atau siapa, atau teman kita atau siapa yang merit, kasih hadiah ini daripada kasih kado yang ulang tahun pertama kali dan mens pertama kali. Yang ulang tahun pernikahan, perkawinan, kasih ini juga. Jadi ini memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Ya, jadi sekali lagi, inilah yang saya katakan, ada orang yang begitu nangkap ini, ya sekarang banyak. Terus juga banyak bidang-bidang perawat-perawat ya di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, hanya jualan. Ya, itu luar biasa Pak Bram. Jadi ini yang saya mau kenalkan, ini yang ini sang ekspert tentunya. Ya, kita kenalkan orang-orang yang tanda kutip dalam hal ekonomi mampu. Kalau orang yang sekarang kan ada beberapa, ada yang makan aja susah. Kalau makan aja susah, ya jangan jual ke dia, ajak dia untuk jualan supaya dia dapat keuntungan, ajak dia untuk bisnis. Iya. Gitu. Nanti kita akan bicarakan itu nanti, dan ini ada beberapa komen yang perlu dijawab pertanyaannya. Terima kasih saya ucapkan secara pribadi, Anda yang memberi pertanyaan, Anda yang menaruh nomor telepon untuk naruh link-link di semua jaringan Anda. Iya. Baik, ini yang pertama adalah tentang expired. Nah, maaf Pak Api, ini dari The Boys. Mau tanya, gimana manfaatnya Fiblash kalau lewat expired? Masih bisa dipakai kah dan masih ada manfaatnya? Terima kasih sebelumnya. Dan kita tuntaskan saja dulu ya Pak ya. Kemudian ada Ray Minda. Kalau sudah menopause, bagus pakai panty liner, menghilangkan rasa sakit saat berhubungan, tidak perlu takut. Nah tuh, tidak perlu takut katanya ya. Dan yang lainnya akan kami bacakan nanti. Baik, silakan Pak Afi, dua hal itu. Expirednya dikasih waktu 3 tahun. Expirednya ya. Jadi misalnya ini expirednya 2024 bulan Maret. Biasanya kalau orang beli nggak mungkin lewat expired Pak, pasti kan dipakai kecuali dipajang. Ya lain cerita. Kalau ada orang yang beli nggak dipakai, dipajang aja, ya itu mungkin 3 tahun 4 tahun lagi bisa expired ya kan? Kalau orang beli mungkin nggak akan expired. Nah di kita juga menjaga supaya simpanannya tidak lama. Tapi kalau sudah lewat expired, manfaatnya pasti berkurang. Ya pasti berkurang jelas ya. Ini kan semua ada masanya. Tetapi tetap bisa dipakai. Ya kita jarang sekali lah sampai expired. Tapi selama 3 tahun kan, ya. Nah, jadi kalau misalnya 3 tahun dikurangi penyimpanan di gudang kita mungkin 3 bulan, 6 bulan, masih ada waktu 2 tahun lebih kan, nggak mungkin orang beli nggak pakai. Nah itu, ya. Jadi hampir tidak ada orang yang kecuali dia beli 1 kontainer buat simpan. Lanjut. Atau dia beli 1 truk gitu kan, untuk simpan atau untuk pakai, tapi dia stok banyak ya. Kita tidak anjurkan dia stok banyak-banyak. Kebutuhan aja kok. Ya, menarik sekali. Dan selanjutnya adalah ini dari seseorang di Denpasar, namanya Pak Ketut Subandi. Ya, ini mungkin ada yang kenal nggak Pak Ketut Subandi? Ini di WA saya. Pada beberapa waktu yang lalu dia pernah mendengar bahwa Fiblash ini diciptakan oleh seseorang yang
dari luar negeri atau dari dalam negeri. Ini urusannya dalam negeri dan luar negeri. Dan kemudian eh, apa yang ada kandungan teh itu seberapa banyak, kandungan teh seberapa banyak sehingga ia ingin eh, mau menakar nih cerita. Dia ingin memberikan info kepada kawan-kawan agar tahu. Karena di sana saya belum berani membuka chipnya, jadi tidak tahu isi di dalamnya. Wah, ini masih coba-coba. Silakan, Pak. Ya, saya mau katakan ini produk dari Cina. Hmm. Dan yang menemukan sebenarnya bukan yang menemukan, kita yang minta formulanya dibuat seperti demikian. Jadi waktu itu saya beberapa kali ke Cina, ya. Jadi kita datangi kedua pabrik, satu pabrik khusus untuk membuat chipsnya, satu pabrik untuk membuat pembalutnya. Jadi dua pabrik. Jadi chipnya itu kita buat khusus. Kita minta diisi polifenol, teknologi nanosilver, ada far infrared, ada magnetik, dia penuhi. Dan dia katakan ini permintaan yang paling aneh-aneh, paling khusus. Nah, ada pembalut yang lain minta ada polifenol, masukkan. Nah, mengenai berapa persen saya tidak hafal karena itu ada labnya, ada testnya. Jadi saya nggak mungkin hafal. Ngapain kita hafal berapa persen kandungan? Yang penting kan pasti ada kandungannya. Itu ada. Iya, itu terkait dengan rahasia perusahaan juga, Pak ya. Ya itu rahasia perusahaan juga. Tapi saya nggak perlu tahu lah. Dan ini kita bisa contohnya ke klip pertama di Indonesia. Ini yang satu bukti. Nah, ini sudah resmi. Kita dapat pengakuan dari Depkes. Ya, alat kesehatan ya. Ya, jadi sekali lagi ini dari luar negeri, ya dari luar negeri, dari Cina, karena Indonesia belum mampu memproduksi pembalut seperti demikian, belum. Ya saya berharap mungkin misalnya nanti 5-10 tahun ke depan mampu memproduksi dengan teknologi yang canggih ya. Jadi kalau kita bicara pembalut itu paling hebat itu Cina, bahkan dia ekspor ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya. Itu mereka yang paling jago ya. Nah itu mengenai sejarahnya ya, jadi bukan ditemukan orang asing, kita yang minta, karena saya ingin semua produk itu mengandung polifenol, termasuk tisu kita, sanitizer kita, sabun kita, sampo kita, itu mengandung ini ya, pembalut. Itu satu program ya. Jadi ini dalam lokal ya. Jadi presentasinya ya saya nggak hafal ya, tapi pasti karena kita ada hasil labnya. Oh gitu ya. Jadi jangan khawatirkan sesuatu yang tidak kelihatan dalam rumah dengan volume ya. Betul. Jadi Abraham, kadang-kadang nih ada orang yang ngeyel. Kadang-kadang orang yang ngeyel begitu serius mau beli. Oh buktikan gini, bisa kita buktikan. Bisa kita buktikan magnetik, kita bisa buktikan kali-kali bisa buktikan di polifenol, kita bisa buktikan juga. Ya tapi kadang-kadang orang, saya nggak lihat. Nah, ya dengan buktikan itu masih bisa. Jadi jangan bilang itu di dalam satu kertas aja tuh benar atau enggaknya. Kita bisa buktikan dengan chip itu. Ya cuma seringkali karena orang yang tahunya itu betul beli terlalu macam-macam, enggak mau berapa persen kandungan polifenol, ngapain Anda perlu tahu? Ya kan? Mau bikin pabrik. Kalau misalnya orang itu mau polifenolnya lebih tinggi kandungannya, ya minum aja lah Blesti. Itu kan bukan buat minum. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan demikian, itu banyak orang yang suka iseng. Kalau saya suka makanya kita balikin. Anda kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Terus kita balikin. Emangnya kamu punya otak nggak? Punya. Kamu lihat nggak otak kamu? Enggak. Terus kenapa kamu percaya kamu punya otak gitu kan? Nah itu. Ya sama aja Pak. Itu banyak yang hal-hal karena kita nggak bisa harus lihat dengan mata telanjang. Tapi kalau chipnya itu kita bisa demo. Nah, buktikan bahwa itu ada. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bicara tentang bisnis Blesti dan juga urusannya dengan jual-menjual dengan di sistemnya PT Cakap dalam hal ini apa start plan-nya. Dan kemudian ini juga ada pertanyaan, apakah satu perusahaan dengan Blesti, Pak Cia, produk V-Blast apa satu pabrik dengan
produk lain di PT Cakap? Nah, ini pertanyaan Pak Sunarto ya. Silakan Pak, Ya. sebelum Oke. mengenai bisnisnya itu Itulah, boleh dijawab. itu punya kita, ya Pak Bram, itu punya kita. Bahkan Fibres itu saya sudah daftarkan ke Haki. Iya. Fibres, Broti, Belesa, itu saya tisu, itu kita sudah daftarkan ke Haki. Itu punya PT Cahaya Karunia Persada Cakap. Nah, kalau tentu suplainya beda, ya. Kalau teh itu disuplai oleh PT Pucuk Daun Camellia, yang berhubungan dengan Camellia. Kalau pembalut, tisu dan produk-produk lain itu disuplai oleh Tibernas Anugrah, itu punya kita juga, ya. Perusahaan itu grup lah, jadi itu tuh Cakap ini punya beberapa perusahaan grup, yang satu supply, yang satu jalur distribusi. Kalau PT Cakap hanya khusus untuk memasarkan dengan sistem jaringan, gitu Pak Bram, ya. Ini pertanyaan. Ya, jadi saya lihat semangat sekali, banyak yang komen-komen, yang hadir, banyak juga jual. Nah, ini juga ada Ibu Widya ini dari Bima, ya, hadir. Ya. Ini yang banyak sekali menjual nih, balutnya nih. Cuma ini nih, pasien ini favoritnya nih ya. Favoritnya ya. Selain daripada yang sudah ada yang jatuh. Banyak yang sudah eksis itu banyak, yang grup-grupnya dari Pak Jonadi Talo, yang ibu-ibu, terus grupnya Bu Suci, grupnya Bu Yanti, ya, grupnya juga ada Bu Agustini, ya, yang juga Medan, banyak ya, yang jual ini sekarang. Kenapa? Karena ini menyebar, sudah mulai, ya. Cuma yang saya anjurkan adalah Anda harus buktikan. Sekali lagi sama katakan, produk kita itu harus dirasakan. Bukan hanya diomongin saja, dirasakan. Ya, kalau orang udah rasa, sekali pakai Fibres, dia tidak pernah akan beralih ke produk yang lain. Karena dia rasa nyaman, rasa seger, rasa sehat. Itu yang paling penting. Ya, sama juga, minum Bresti. Sekali udah minum Bresti, minum teh yang lain rasanya nggak enak. Itu aja. Ya. Terus ini bagaimana dengan sistemnya dalam berbisnisnya, bagaimana agar ini juga kita bicara tentang mereka-mereka yang belum memiliki ekonomi secara kuat, dia justru nanti bisa memiliki semuanya dengan menjual dan ataupun berbisnis Fibres ya. Silakan Pak. Ya, sistemnya sederhana Pak Bram. Jadi sebenarnya prinsip kalau kita mau jalankan bisnis ini dengan prinsip care and share aja, saya selalu katakan. Jadi kan kita pasti kan dapatkan hasilnya care. Peduli, semakin kita peduli akan orang lain, peduli akan kesehatannya, peduli akan keuangannya, peduli akan hidupnya, lalu kita sharekan pengalaman kita pakai produk ini, kita cerita. Nah, banyak yang kita seringkali kita melakukan prinsip-prinsip MLM yang tanpa kita sadari, tapi kita nggak dibayar. Misalnya, saya sering kasih rekomendasi, kalau mau makan ini loh, ini yang paling enak tuh di sini. Kalau mau makan sayur ini, daging ini, vegetable steak ini, paling enak. Karena saya rasakan, saya cerita. Tapi saya nggak dibayar tuh. Sampai orang-orang ramai-ramai makan di sana, nggak dibayar, nggak ditanya, kalian itu dikenalkan sama siapa? Enggak loh. Nah itu, tapi kan nggak dibayar. Nah, kenapa kita nggak? Kita pakai pembalut yang bagus, kita jadi member, kita kenalin orang, kita dapat duit. Kenalin orang, makin banyak kenalin orang, makin banyak dapat duit, dapat reward, dapat tur ke luar negeri, tur dalam negeri, dapat motor, mobil, rumah, reward semua ada. Nah, jadi prinsip ML itu sederhana, Pak Bram, ya. Yang penting punya kemauan, mau tidak kita lakukan, itu aja. Bukan mampu atau tidak, mau atau tidak. Ya, jadi sekali lagi kalau bagi yang pengen tahu, ya Anda bisa hubungi upline Anda, member-member kita, ya stokis kita, MD kita, BC kita yang ada di seluruh Indonesia, ya. Nah, bisa juga nanti kalau yang di Bali itu banyak, ya. Nah, tapi informasi lagi khusus untuk di Bali, nanti bulan depan saya akan ke Bali, bulan April ini bulan puasa saya akan ke Bali. Bulan ini ada acara besar, nanti kita akan umumkan dan kita akan sebarkan semua informasi supaya orang itu dapatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, ya. Bukan hanya di Bali, nanti seluruh Indonesia kita.
Itu Pak Bram. Ya. Jadi di sini simple aja Pak Bram. Simple. Yang penting lakukan aja, care and share aja itu. Ya, luar biasa. Jadi informasi ini perlu kita simpan dalam bentuk link ya. Karena link-link yang kita sebarkan itu dia akan seumur hidup dan akan bermanfaat suatu saat karena tidak memenuhi memori HP. Jadi kalau kita memasukkan ke link ke HP tidak memenuhi dari memori HP, tapi justru sebar link itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, pada hari ini mungkin bisa diberikan closing statement bagaimana kita menyemangati kaum perempuan Indonesia dalam berbisnis, Blesti dalam hal ini Fibles agar berdaya sebagai seorang perempuan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bram. Di akhir talkshow kita ini, saya ingin menggarisbawahi khususnya untuk para kaum wanita yang saya cintai, yang saya kasihi, untuk mari kita hidup dengan sehat, hidup untuk menjadi berkat buat banyak orang. Sebarkan informasi-informasi yang berharga ini buat kaum sesama, ya, kaum wanita, yang baik itu istri kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, saudara-saudara kita, yang lainnya, supaya mereka bisa atasi keluhan-keluhan, terutama keluhan-keluhan yang selama ini menjadi kendala. Pakailah Fibles setiap saat, ya, untuk ibu-ibu yang sudah menopause, tetap pakai panty liner. Buat remaja-remaja putri tetap pakai panty liner, pakai Fibles. Ya, jadi jangan sayang dengan harga teliti lebih tinggi dikit, tetapi manfaatnya jauh lebih besar. Itu anjur saya. Kedua, bagi mereka yang tertarik untuk jalankan bisnis dan ingin mengambil bagian untuk menolong orang yang lebih banyak, bisa gabung jadi member, lakukan prinsip care and share itu Pak Bram ya. Jadi terima kasih Pak Bram, terima kasih juga buat teman-teman kita semua yang setia mendengarkan talk show ini, dan kita berharap kedepannya bisa live partisipasi, langsung tanya jawab nantinya. Oke Pak Bram. Terima kasih Pak Alfi. Sampai ketemu lagi. Salam sukses. Sukses buat Anda semua. Terima kasih, dan kawan, saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih atas komentar Anda, atas like Anda. Semoga informasi atau like Anda bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sukses dan tetap ceria sepanjang hari. Sampai ketemu. Ye, terima kasih.